Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 311-313 Kakak perempuan sangat iri padamu. Setelah Henry Tian pergi bersama Siting, seluruh aula Konor Sue Villa benar-benar sunyi. Bahkan tidak ada satu suara pun. Buk, buk, buk. Fang Hanshan meletakkan cangkir teh di tangannya, jari-jarinya yang panjang dan tua terus-menerus mengetuk meja, menghasilkan suara yang jelas. Serangkaian ketukan ini menghantam jantung, menyebabkan Fang Yude dan Fang Ruowen merasa seperti tidak dapat bernapas. Fang Yude masih mampu menahan auranya yang kuat dan bertanya, "Ayah, Henry Tian ini selalu memiliki ambisi yang liar. Sekarang dia tiba-tiba mengusulkan aliansi pernikahan dengan keluarga Fang kita, aku khawatir dia memiliki motif lain." Meskipun keluarga Tian dikenal sebagai salah satu dari 3 keluarga besar Lin Hai, gaya perilakunya sangat berbeda dari keluarga Fang dan keluarga Ouyang. Ini dapat dilihat dari posisi Bari Tian. Tidak peduli apakah itu keluarga Fang atau keluarga Ouyang, keduanya memiliki jaringan mereka sendiri di dalam Lin Hai. Meskipun ini adalah jalan pintas, itu bukanlah solusi jangka panjang. Tentu saja, klan yang telah ada selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad tidak akan repot-repot berurusan dengan anggota geng. Wajah Fang Hanshan berubah dingin saat dia mendengus. Namun, dia dengan cepat menoleh dan tersenyum pada putranya sendiri. "Kau benar." Suara itu terdengar, dan Fang Hanshan terus bertanya sambil tersenyum, "Namun, ada manfaatnya. Karena kau menebak bahwa klan Tian yang memiliki motif lain, lalu tahukah kau apa yang Henry Tian coba lakukan untuk klan Fang kita?" Menghadapi nasihat lelaki tua itu, Fang Yut menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Aku benar-benar tidak tahu." Wajar saja, lelaki tua dari keluarga Tian sudah diambang kematian, jadi Henry Tian seharusnya tidak memikirkan keluarga Fangku saat ini, kan? Dia sudah banyak bermain hari ini, aku benar-benar tidak bisa melihat trik apa yang coba dia mainkan. Justru karena lelaki tua dari keluarga Tian itu akan segera meninggal, itulah sebabnya Henry Tian sangat ingin menikah dengan keluarga Fang kita. Fang Yude menganggukkan kepalanya, mungkinkah Henry Tian ini sedang mencari jalan keluar sebelumnya? Dengan kematian lelaki tua dari klan Tian kehilangan perlindungan dari ahli naga dan gajah. Mencari jalan keluar. Kau benar, menurutku kau masih terlalu sederhana. Orang macam apa Henry Tian itu, bagaimana mungkin dia rela tunduk pada orang lain? Aku khawatir pernikahan kali ini benar-benar untuk pil pengembalian jiwa yang paling berharga dari keluarga Fang. Ekspresi Fang Yut dipenuhi dengan keheranan, sementara Fang Ruowen bahkan lebih tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh pasangan ayah dan anak ini. Setelah terdiam cukup lama, Fang Yut akhirnya membuka mulutnya lagi dan bertanya dengan bingung, "Ayah, karena Anda sudah tahu dengan jelas tentang niat klan Tian, lalu mengapa? Mengapa? Mengapa?" Dia jelas tahu bahwa pikiran pihak lain tidak murni, jadi mengapa dia setuju untuk membiarkan Siting mengejar putrinya sendiri? Namun, Fang Hanshan dengan licik tertawa dan berkata, "Hehe, apa gunanya? Apakah Anda benar-benar berpikir orang tua ini bodoh karena saya sudah tua? Menyetujui untuk membiarkan anak dari keluarga si berhubungan dengan Mia Fang hanyalah tindakan sementara. Apakah Anda pikir bocah keluarga Ye itu sasaran empuk, untuk berpikir dia akan melihat tunangannya direnggut oleh orang lain atas nama? Begitu kita membuat si cabul kecil itu marah, mungkin hari-hari baik Henry Tian akan berakhir." Pada saat itu, bahkan jika keluarga Tian memiliki perlindungan dari ahli naga dan gajah, saya khawatir hanya akan ada kematian. Baru setelah mendengar penjelasan ayahnya, Fang Yut kembali sadar. Dia memahami pandangan jauh ke depan dari kakek dari keluarganya. Ini jelas merupakan rencana untuk meminjam pisau untuk membunuh seseorang, meskipun jauh di lubuk hatinya, Fang Yut menentang rencana semacam ini. Namun, dia tidak berdaya, siapa yang menyuruhnya untuk dilahirkan di klan seperti ini? Dengan Lin Hai yang begitu besar dan begitu banyak sumber daya, apakah kamu yang mati atau aku, tidak seorang pun dapat memilih jalan ketiga. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh ayah dan anak itu, tetapi sebagai anggota keluarga Fang Ruowen ingin menyela. Fang Ruowen mendengus dengan nada meremehkan, menurutku, baik Kevin Ye maupun Siting itu, bukanlah orang baik. Akan lebih baik jika..." Tanpa menunggu putrinya selesai berbicara, Fang Hanshan dengan keras menoleh dan memarahi, "Diam, apa yang kau tahu? Apakah kau pikir Luo Sanhe begitu baik, begitu adil dan jujur? Biar ku beritahu kau ini, selama bertahun-tahun, tidak lebih dari 8 gadis yang tewas di tangan Luo Sanhe.
Jangan berpikir bahwa lelaki tua ini tidak tahu tentang situasi di luar tanpa meninggalkan rumahnya. Dengan mendengus marah, Fang Hanshan melanjutkan, bagaimana aku, Fang Hanshan, melahirkan putri yang begitu bodoh sepertimu? Apakah kau pikir aku tidak akan bisa tahu dengan rencana kecilmu bahwa keluarga Luo adalah atasan Kiao Guoliang di keluargamu? Kau telah melakukan semua yang kau bisa untuk masa depan lelakimu. Tapi aku memperingatkanmu, jangan berlebihan. Juga, kembalilah dan beritahu Kiao Guoliang untuk diam. Bukan haknya untuk mengatur keluarga Fang. Fang Ruowen terkejut, dia tidak menyangka tatapan mata lelaki tua itu begitu tajam, benar-benar bisa melihat jiu-jiu kecil di dalam hatinya. Namun, yang lebih menakutkan bagi Fang Ruowen adalah ayahnya, yang sebelumnya tidak pernah tersipu malu padanya, malah memarahinya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa lelaki tua itu benar-benar marah. Meskipun Fang Ruowen tidak yakin dalam hatinya, dia tidak berani membantah lelaki tua itu. Dia hanya bisa mendengus dan pergi dengan marah, apa hebatnya itu? Ruowen, Fang Yut berteriak 2 kali. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuannya. Mustahil untuk tidak merasa kasihan padanya. Namun Fang Ruowen tidak peduli dengan Fang Yude dan Fang Hanshan, dan langsung berjalan keluar, sambil berpikir dengan tidak senang, keluarga Fang, selalu menjadi keluarga Fang, apa istimewanya itu? Aku hanya harus melakukan apa yang tidak kalian izinkan. Aku menyuruh Luo Sanhe untuk pergi juga. Aku ingin melihat siapa yang akan mati pada akhirnya sebagai penerus keluarga Fang. Ayah, bukankah kata-katamu tadi agak berlebihan? Fang Yut mendesah. Fang Hanshan tidak peduli dengan Fang Yude, dan melanjutkan, bodoh dan tak terjangkau, benar-benar bodoh dan tak terjangkau. Fang Yude dan istrinya tentu tahu bahwa lelaki tua itu sedang berbicara tentang saudara perempuan mereka, Fang Ruowen, tetapi tidak ada yang berani menyela. Setelah menggelengkan kepala dan tersenyum pahit untuk waktu yang lama, Fang Hanshan akhirnya tenang, dan menatap putranya dengan ekspresi jenaka, kamu memiliki jasa. Aku sudah tua, dan keluarga Fang ini pasti akan diserahkan kepadamu di masa depan. Dan kamu tidak memiliki putra, hanya 2 anak perempuan, Sue Wu dan Mia Fang. Apa yang dimaksud lelaki tua ini adalah agar Mia Fang mengambil alih keluarga Fang, ini adalah sesuatu yang telah aku katakan kepadamu sebelumnya. Ya, aku tentu mengerti pikiran ayah. Fang Hanshan menatap Fang Yu dan istrinya dengan jenaka, lalu terus tersenyum, dari segi bakat dan tubuh, Little Snow Wu jauh lebih kuat daripada Mia Fang. Menurut aturan, dia seharusnya menjadi kandidat terbaik untuk menjadi penerus keluarga Fang. Namun, karena alasan inilah orang tua ini tidak ingin dia terlalu memikirkan urusan rumah tangga. Maksud ayah adalah membesarkan Sue Wu menjadi. Fang Yut bertanya dengan heran, tetapi tidak berani melanjutkan. Namun, Fang Hanshan menganggukkan kepalanya. Gadis kecil Sue Wu sudah berada di puncak alam ular roh. Begitu bar mitzvah Little Mu geber lalu, orang tua ini akan fokus membesarkan gadis kecil Sue Wu. Untuk memobilisasi semua sumber daya keluarga Fang, kita harus melatih Sue Wu menjadi ahli dalam tahap gajah naga 100 tahun yang lalu. Kekuasaan klan Fang sering kali seperti itu. Ketika laki-laki menguasai kekuasaan, mereka menyatu dengan politik. Ketika perempuan menguasai kekuasaan, mereka terpecah belah. Hanya dengan melakukan itu kita dapat memastikan bahwa klan Fang kita tidak akan jatuh selama 100 tahun, dan tidak dikendalikan oleh orang luar. Secara logika, akan sangat menyenangkan dan menggembirakan bagi mereka untuk menerima bimbingan kakek tua, tetapi sebagai orang tua, Fang Yut dan Su Qianhong sama sekali tidak senang. Ini karena kakek tua telah memberi Cynthia Fang tanggung jawab yang sangat berat. Jika dia mengambil tanggung jawab ini, itu berarti dia akan semakin kehilangan keluarga Fang. Sebagai seorang ibu, Su Qianhong tidak tega melihat hal seperti itu terjadi pada Sue Wu. Ayah, bukankah itu berarti masalah utama kehidupan Sue Wu adalah... Meskipun dia tidak menyebut nama-nama itu, Su Qianhong samar-samar sudah merasakan beberapa hal. Sebagai pendukung kekuatan keluarga Fang di masa depan, Fang Hanshan pasti tidak akan mengizinkan Cynthia Fang menikahi siapapun. Setidaknya, selama masa hidup Fang Hanshan, dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Menganggukkan kepalanya tanpa daya, Fang Hanshan berkata dengan ekspresi meminta maaf, dengan dukungan kekuatan bela diri keluarga Fang, aku khawatir gadis kecil Sue Wu tidak akan pernah menikah dalam hidup ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Semuanya untuk klan Fang. Mengenai keputusan Fang Hanshan, Su Qianhong, menantu perempuan, tidak berdaya untuk membantahnya.
Fang Yude tampaknya tidak dapat berbuat apa-apa dan berkata dengan desahan pahit, tapi, hanya saja aku telah menyusahkan Sue Wu, anak ini. Setelah mengatakan itu, aula menjadi sunyi, hanya tatapan Tuan Fang Hanshan yang menjadi setajam pedang saat dia melirik pintu masuk aula. Pada saat ini, di pintu masuk ruang tamu, sosok yang mengenakan jubah merah menyala memiliki ekspresi sedih di wajahnya saat dia perlahan berjalan pergi. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Cynthia Fang dengan punggungnya seperti api? Tidak lama setelah Henry Tian pergi, Cynthia Fang tiba. Namun, ketika dia mendengar pertengkaran antara kakek dan bibi, Cynthia Fang tidak terburu-buru masuk, tetapi dengan sopan berdiri di pintu sebentar. Hanya saja Cynthia Fang tidak menyangka bahwa setelah berdiri di sana beberapa saat, dia mendengar bahwa ayahnya sendiri, kakeknya, telah membuat pengaturan yang begitu kejam untuk nasibnya. Meskipun seluruh tubuhnya berwarna merah menyala, Cynthia Fang saat ini sama kesepiannya seperti salju. Dalam perjalanan kembali, Cynthia Fang bergumam dengan senyum pahit, abaikan, aku tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, aku masih tidak bisa lepas dari nasib ini. Lagu yang indah, kau tahu, kakak perempuan sangat iri padamu, sangat iri padamu. Menahan keinginan untuk menangis, pikiran Cynthia Fang menjadi kosong, satu-satunya hal yang muncul dalam benaknya adalah Kevin Ye yang berpakaian putih, bebas dan santai. Cynthia Fang tertawa getir pada dirinya sendiri sekali lagi. Kevin Ye, oh Kevin Ye, sepertinya pada akhirnya, kita masih orang-orang yang saling bersimpati. Bab 312 Jalankan Rencana B. Malam segera mulai turun. Seiring berjalannya waktu, taman belakang Villa Connor Sue telah lama dipenuhi orang. Taman belakang seluas beberapa ribu meter persegi itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Siluet dari segala macam orang kelas atas dapat terlihat bergerak ke sana kemari. Para pria mengangkat gelas anggur mereka dan bersulang satu sama lain, saling berbasa-basi dan menggoda satu sama lain. Di sisi lain, para wanita, dipenuhi dengan perhiasan dan batu mulia, dengan seenaknya memamerkan kekuatan mereka. Tentu saja, satu-satunya yang layak untuk dipamerkan adalah para pria mereka. Fang Zhenlei juga diseret oleh beberapa wajah yang dikenalnya setelah dia mengobrol dengan Kevin Ye sebentar. Di dalam taman bunga belakang, Kevin Ye seperti aliran udara saat dia memegang gelas anggurnya dan berjalan sendiri. Bagaimanapun, Kevin Ye tidak terlalu tertarik pada pesta-pesta dengan level dan skala seperti ini. Ada orang-orang yang telah memperhatikan Kevin Ye mengenakan seragam lokomotif sebelumnya, tetapi banyak dari mereka hanya berpikir bahwa Kevin Ye adalah seorang pelayan dan tidak terlalu peduli tentang hal itu. Beberapa nyonya muda bahkan menunjuk pemuda yang tidak biasa ini dengan ejekan. Setelah berjalan setengah hari di antara kerumunan, Kevin Ye akhirnya berhenti di sebuah meja yang penuh dengan kue. Mengulurkan tangannya, dia perlahan mengambil sepotong kue hutan hitam. Kevin Ye tertawa kecil, lalu, mengangkat kepalanya untuk melihat para tamu yang bergumam. Dia mendesah, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang dengan senang hati berpartisipasi dalam pertemuan yang membosankan seperti ini, sangat membosankan. Melihat pemandangan ini malam ini, Kevin Ye tidak bisa tidak memikirkan dua peristiwa besar yang terjadi di dunia abadi. Salah satunya adalah perkumpulan Persik Abadi, dan yang lainnya adalah perkumpulan abadi Kolam Giok. Meskipun pertemuan keluarga Fang kali ini tidak dapat dibandingkan dengan pertemuan di dunia abadi, itu masih sama. Tepat ketika Kevin Ye sedang melihat manusia-manusia yang membosankan ini dengan wajah penuh ejekan, dua sosok berjalan ke arahnya dari kejauhan. Kedua orang ini, satu besar dan satu kecil, tampak seperti pasangan ayah dan anak. Saat keduanya berjalan masuk, orang-orang terus menyapa mereka. Terutama di hadapan pria paruh baya itu, kebanyakan orang menunjukkan sisi menyanjung mereka. Namun, pemuda itu memiliki mata yang tajam, dan langsung melihat Kevin Ye di tengah kerumunan. Dengan wajah muram dan setelan yang indah, pemuda itu berjalan ke arah Kevin Ye dan berkata dengan tidak senang, "Ye bodoh, itu kamu, mengapa kamu ada di sini?" Jelaslah bahwa pemuda itu sangat terkejut dan tidak puas karena Kevin Ye benar-benar muncul di jamuan keluarga Fang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan tatapan menghina ke arah Kevin Ye. Penampilannya persis sama dengan Fang Ruowen saat itu, dan itu bahkan lebih berlebihan. Mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda di depannya, Kevin Ye tertawa jenaka, "Oh, bukankah ini Tuan Muda Ting? Saya tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda Ting akan ada di sini hari ini, sungguh kebetulan." Siapa lagi orang yang menatap Kevin Ye dengan mata merah itu selain si Ting?
Pada saat itu, ketika Si Ting memikirkan tentang bagaimana orang bodoh ini sebenarnya adalah tunangan Mia Fang, dia merasakan ledakan amarah. Namun, Kevin Ye tidak benar-benar merasakan apapun ketika melihat Si Ting. Bagaimanapun, dia hanyalah seekor semut, tidak cukup untuk membuat emosi Kevin Ye berfluktuasi. Setelah melirik ke atas dan ke bawah, Si Ting mendengus dengan jijik, "Huff, orang-orang dari keluarga Fang benar, bar mitzvah adik perempuan Mia Fang adalah masalah besar, untuk berpikir bahwa seorang gelandangan akan masuk ke sini, betapa tidak masuk akalnya itu." Si Ting menghina Kevin Ye sambil memarahinya. Tapi Kevin Ye tidak tergerak, dia mengunyah kue hutan hitam yang lezat dan tertawa, "Itu benar, Tuan Muda Ting benar, sepertinya penjaga keluarga Fang suka bermain-main dan malas." Dengan perubahan topik, Kevin Ye kemudian mencibir, "Tapi jarang sekali Tuan Muda Ting begitu berpengetahuan." "Kevin Ye, wajah Si Ting memerah saat dia menunjuk Kevin Ye. Kevin Ye menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dibandingkan dengan Si Ting, Kevin Ye lebih penasaran tentang siapa pria paruh baya bersama Si Ting itu. Meskipun mereka dipisahkan oleh beberapa meter, Kevin Ye masih bisa merasakan aura esensi sejati seorang seniman bela diri mengalir melalui tubuhnya. Tepat ketika Si Ting dan Kevin Ye saling memandang, pria paruhbaya yang telah menghentikan langkahnya untuk mengobrol dengan orang-orang yang dikenalnya akhirnya berjalan cepat ke sisi Si Ting. Pria paruhbaya itu tampaknya tidak mengambil hati anak laki-laki cantik ini. Dia hanya tersenyum dan berkata kepada Si Ting, "Xiao Ting, apakah adik kecil ini teman sekelasmu?" Pria paruhbaya ini memiliki aura seseorang yang berkuasa, dan bahkan berbicara dengan nada suara. Meskipun dia bertanya dengan santai, dia tidak menempatkan Kevin Ye di matanya dan malah memandang rendah padanya. Si Ting sangat menghormati pria paruhbaya itu, tetapi ada rasa geli dalam kata-katanya, "Paman pertama, kita bisa dianggap teman sekolah, kan?" Tapi dia masih memiliki identitas lain yang pasti sangat menarik baginya, paman tertua. Berhenti sejenak, Si Ting terus menyipitkan matanya dan tertawa, dia adalah tunangan Mia Fang, si bodoh legendaris Kevin Ye. Kevin Ye. Seketika, tatapan mata Henry Tian yang setengah baya itu menjadi dingin, dan gelombang permusuhan menyebar dari tubuhnya. Henry Tian tidak memusuhi Kevin Ye karena dia adalah tunangannya, tetapi karena nama Kevin Ye. Bagaimanapun, putra bungsu Henry Tian, Tian Kui, terluka parah oleh seorang pemuda bernama Kevin Ye. Setelah itu, Connor Sue, lelaki tua itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menenangkan masalah itu dan juga menutup semua berita tentang Kevin Ye. Namun ketika dia mendengar nama Kevin Ye, Henry Tian masih membawa ledakan permusuhan yang biasa. Menurut pendapat Henry Tian, apakah Kevin Ye di depannya ini adalah Kevin Ye yang melukai putranya sendiri atau bukan? Selama dia memiliki nama yang sama dengan bandit itu, dia akan dihukum mati. Setelah memikirkannya, sebuah senyuman muncul di wajah Henry Tian yang dipaksakan. Dia mengulurkan tangannya ke arah Kevin Ye dan bertanya, "Siswa Ye, halo, saya Paman Xiao Ting, saya Henry Tian." Mengenai tangan Henry Tian yang terulur untuk menyelidiki, Kevin Ye tidak berniat untuk melarikan diri. Dia langsung meraih tangan besar Henry Tian yang kasar dan berkata dengan dingin, "Kevin Ye." Si Ting sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa pamannya begitu sopan kepada Kevin Ye, bocah nakal ini. Sebenarnya, Henry Tian sama sekali tidak bersikap sopan, dia hanya menguji satu sama lain. Awalnya, Henry Tian tampak seperti akan mati. Namun, ketika dia mencubit telapak tangan Kevin Ye, dia merasa seperti sedang memegang sepotong besi, dan tidak bergerak sama sekali. Senyum Henry Tian berhenti, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan mengaktifkan kekuatan internalnya. Jika orang biasa memiliki pegangan seperti itu, tulang-tulang mereka pasti akan hancur. Namun, Kevin Ye tetap tenang, dan memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia baik-baik saja. Ini membuat Henry Tian sangat terkejut. Tepat ketika Henry Tian akan menggunakan kekuatannya untuk ketiga kalinya, serangan balik Kevin Ye juga datang. Henry Tian sama sekali tidak punya waktu untuk bereaksi, dia bisa merasakan gelombang kekuatan dahsyat beriak di telapak tangannya, diikuti oleh gelombang rasa sakit yang menyiksa, seolah-olah tulang-tulangnya akan hancur. Tak lama kemudian, keringat dingin mulai menetes dari dahi Henry Tian, dan rasa sakit di wajahnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, saat ini, sosok kuning muncul di samping mereka berdua. Dia tertawa keras dan berkata, "Tian, menindas seorang junior bukanlah gaya patriark klan Tian." Saat dia mengatakan itu, sebuah tangan yang kuat dan bertenaga mencengkeram telapak tangan Kevin Ye dan Henry Tian.
Saat kekuatan ini muncul, tampaknya memisahkan telapak tangan Henry Tian dan Kevin Ye, tetapi pada kenyataannya, itu sebenarnya menyebabkan Henry Tian menderita kerugian yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Henry Tian merasakan telapak tangannya mati rasa. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa menggerakkan kekuatan internal. Melihat kembali pada lelaki tua yang tiba-tiba muncul, Henry Tian mendengus, Patriark Ouyang, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, aku tidak pernah berpikir bahwa Patriark Ouyang masih begitu tua dan kuat. Hehe, anak Tian Clan, kita sama. Kemudian, dengan senyum masih di wajahnya, dia berkata, baru saja, aura Patriark Ouyang sebanding dengan Tuan Tua Fang Hanshan. Tampaknya Patriark Ouyang di Majelis Klan 3 tahun sekali memiliki peluang besar untuk merebut kembali gelar ahli nomor 1 di Linhai. Bagaimana mungkin tetua Ouyang tidak tahu bahwa Henry Tian hanya menyanjungnya? Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Tian, bocah kecil, jangan bercanda. Tulang orang tua ini sudah berusia lebih dari 90 tahun, dalam beberapa tahun lagi, aku mungkin akan berakhir seperti orang tuamu. Mata Henry Tian bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mengejek dengan senyum dingin, Patriark Ouyang terlalu rendah hati. Dengan tubuhmu, hidup selama beberapa dekade lagi tidak akan menjadi masalah sama sekali. Pada saat itu, Patriark Ouyang mungkin benar-benar dapat menerobos cakrawala dan memasuki alam bawaan. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain sedang mengejeknya, Ouyang Zongheng masih tersenyum dan berkata, haha, jika orang tua ini benar-benar bisa menunggu sampai hari itu, maka aku harus berterima kasih kepada anak klan Tianmu atas kata-katanya yang baik. Dia melirik ke arah tetua Ouyang, lalu dengan dingin melirik Kevin Ye, yang berdiri di seberangnya, dan berkata, Murid Ye, Patriark Ouyang, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Setelah mengatakan itu, Henry Tian segera berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Ketika tetua Ouyang melihat punggung Henry Tian, senyumnya berubah menjadi seberkas cahaya dingin, dan dia berpikir dalam hati ambisius, tanpa kultivasi, apa gunanya? Paman tertua, paman tertua. Si Ting mengejar di belakang Henry Tian tanpa henti, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Adapun Henry Tian, dia mengabaikan keponakannya, dan terus bergerak maju. Setelah berjalan ke sudut yang sangat gelap dan jarang penduduknya, dia dengan marah mengeluarkan teleponnya, memutar nomor, dan pada saat yang sama menggertakkan giginya, Kevin Ye, itu dia, itu pasti dia. Dengan sangat cepat, Henry Tian membuat panggilan. Tanpa menunggu orang di seberang sana berbicara, Henry Tian berkata dengan sinis, tua, ada perubahan dalam rencana. Batalkan rencana A. Jalankan rencana B. Petik 2. Orang di seberang telepon tidak mengatakan apa-apa, juga tidak menanyakan alasannya. Setelah menutup telepon, Henry Tian tampak seperti iblis yang haus darah saat dia berkata, Kevin Ye. Seniman bela diri. Huff, tunggu saja, aku ingin kau membayar semua hutang kuier malam ini. Aku ingin kau mati. Bab 313 Pengakuan Si Ting. Acara bar mitzvah keluarga Fang mengundang lebih dari 1.000 orang untuk menyaksikan upacara tersebut. Pada saat ini, semua orang mengobrol dengan tenang dan menunggu pemeran utama wanita muncul. Tidak banyak orang yang menyadari situasi yang tidak biasa antara Henry Tian dan yang lainnya. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka akan saling memandang dan tersenyum. Bagaimanapun, itu bukan masalah besar bahkan jika mereka berjabat tangan. Teman kecil Ye, Henry Tian memiliki kepribadian yang pendendam, cara dia menatapmu tadi sudah dipenuhi dengan permusuhan. Dalam perjamuan hari ini, sebaiknya teman kecil Ye lebih berhati-hati. Berdiri di samping Kevin Ye, Ouyang yang sudah tua berusia 90-an memperingatkan Kevin Ye dengan senyum ramah. Keluarga Ouyang adalah seseorang yang berpengalaman, dia tahu bahwa kamu, Henry Tian, tidak memiliki cara untuk menghadapinya, tetapi pada saat ini, kamu bersikeras untuk melangkah di depannya, bersikap baik di depannya. Bagaimanapun, seorang ahli naga dan gajah muda tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya di tempat lahirnya, jadi mereka hanya bisa menurunkan status mereka dan berteman dengannya. Hehe, orang seperti badut, kurasa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan khawatir. Kevin Ye tertawa meremehkan. Di depan kepala keluarga bangsawan dari generasi yang lebih tua di Linhai, dia telah menunjukkan kesombongannya sepenuhnya. Tetua Ouyang tertawa malu saat dia berpikir dalam hatinya, dia masih terlalu muda. Dia masih terlalu muda, sombong. Terhadap Kevin Ye, lelaki tua ini berniat untuk menjeratnya, tetapi tidak ingin melakukannya terlalu disengaja. Jika terlalu disengaja,
maka dia telah jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Jadi, setelah tertawa sendiri 2 kali, lelaki tua dari keluarga Ouyang itu berbalik dan pergi juga. Kevin Ye melihat ke belakang pria dengan keluarga Ouyang dan tertawa penuh arti, dasar rubah tua. Waktu terus berjalan, dan dalam sekejap mata, bulan mencapai puncaknya. Di panggung di belakang Villa Konorsue, musik lembut mulai terdengar tanpa disadari. Musik yang lembut dan indah itu segera menarik perhatian semua orang. Beberapa tamu yang ingin ikut bersenang-senang mulai perlahan mendekati panggung. Dengan langkah ringan, seorang pemuda tampan berjas hitam melangkah ke atas panggung. Mereka yang memiliki mata tajam dapat langsung mengetahui bahwa pemuda ini tidak lain adalah salah satu pembawa acara TV terkenal dari Linhai. Pemuda itu berdiri di atas panggung dan melirik ke bawah panggung. Meskipun ia adalah seorang penyiar profesional, menghadapi begitu banyak tokoh besar Linhai hari ini, pemuda itu tetap tampak gugup dan bersemangat. Sambil mengangkat mikrofon, pemuda itu menatap narator dan berkata, 18 tahun yang lalu hari ini, dengan suara tangisan yang menggema, sebuah kehidupan baru yang manis lahir di dunia ini. 18 tahun kemudian, tahun ini, kehidupan bayi itu berangsur-angsur tumbuh dewasa, dan penampilannya anggun dan anggun, begitu cantiknya hingga tak terkira. Dialah putri kecil kita hari ini, Nona Mia Fang. Pemuda itu kemudian melanjutkan, sahabat dan kerabat dekat saya, pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama seluruh keluarga Fang dan juga Nona Mia Fang sendiri. Pada saat ini, tepuk tangan meriah terdengar dari hadirin. Bagaimanapun, orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang berpangkat tinggi di Linhai, dan tidak seorang pun akan memandang dingin pada Streamer kecil di depan mereka ini. Namun meskipun demikian, Streamer muda itu tetap tekun dan tekun. Dia berdiri di atas panggung dan menyampaikan pidato pembukaannya, yang berlangsung selama 10 menit. Yang Chung Sui, ketika musik diputar, seluruh adegan melonjak dengan perasaan liris semacam itu. Berdiri di atas panggung, pemuda itu berpura-pura mengangkat tangannya, melihat jam di pergelangan tangannya, lalu menertawakan penonton, baiklah, waktu sekarang adalah pukul 18.18. Sekarang saya akan mengumumkan ulang tahun ke-18 Nona Mia Fang dan bar mitzvah, mulai sekarang. Kami memiliki keluarga yang bahagia di atas panggung untuk menyambut semua orang. Cahaya itu berkedip-kedip dan lampu neon menyilaukan. Orang pertama di atas panggung tidak lain adalah Tuan Fang Hanshan, yang telah berganti menjadi setelan tang merah. Di belakang Fang Hanshan adalah pasangan De, yang mengikuti dari dekat. Di belakang kelompok keluarga Fang adalah putri masa kini, Mia Fang. Mia Fang saat ini mengenakan rok panjang biru muda berpotongan rendah, yang ujungnya bersinar dengan bintik-bintik cahaya. Dengan senyum bahagia di wajahnya yang sedikit tersamar, kecantikannya tak terduga. Banyak anak muda di bawah panggung yang dibutakan oleh temperamen Mia Fang yang tidak seperti dunia ini. Wow, sangat cantik. Benar sekali, benar sekali. Jika aku bisa menikahi seorang putri dari keluarga Fang dalam kehidupan ini, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Ayolah, kudengar putri kecil dari keluarga Fang ini punya tunangan. Aku juga mendengarnya, tapi tunangannya itu tampaknya bodoh. Kubis yang bagus semuanya diberikan kepada babi. Dengan munculnya Mia Fang, sang tokoh utama, perjamuan bar mitzvah keluarga Fang akhirnya mulai menjadi ramai. Hei, lihat, siapa gadis di samping Mia Fang itu, dia sangat cantik. Wajah bayi, sangat imut. Cek, tubuh ini bahkan lebih menakjubkan daripada putri kecil keluarga Fang itu. Gadis dengan tubuh montok dan rok pendek berwarna merah muda di samping Mia Fang adalah sahabat sekaligus rekan seperjuangan Mia Fang, Lana Qin. Siapa dia? Tidak ada alasan bagi Mia Fang untuk tidak mengundang Lana Qin ke upacara kedewasaannya. Meskipun Lana Qin hanya peran pendukung, dedaunan hijau itu tetap memancarkan cahaya dedaunan hijau. Boneka porselen yang seksi masih membuat banyak anak laki-laki tercengang. Berdiri di bawah panggung, Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa. Melihat ke panggung, dia menggoda dengan lembut, kedua gadis kecil ini, mereka benar-benar wanita tercantik di dunia, tampaknya setelah malam ini, akan ada banyak pemuda yang sedang jatuh cinta yang tidak bisa tidur. Di atas panggung, Fang Hanshan menerima mikrofon pembawa acara, dan berkata dengan wajah penuh senyum, semuanya, kalian semua adalah teman lamaku di Linhai. Hanya ada 2 alasan mengapa lelaki tua ini dengan lancang mengundang semua orang ke sini hari ini. Suara itu bergema. Fang Hanshan menyapu area itu dengan matanya, dan berkata, orang tua ini akan menggunakan kesempatan ini untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk nona muda keluarga kita.
Kami akan memuji Anda secara pribadi dan berkumpul dengan teman-teman lama Anda di Linhai. Mengenai alasan kedua, semua orang, mohon saksikan satu hal. Sebagai patriark generasi miliar pertama keluarga Fang, saya, Fang Hanshan, secara resmi menyatakan penerus generasi ke-13 keluarga Fang, Mia Fang, sebagai penerus pertama keluarga Fang. Kata-kata Fang Hanshan dapat dikatakan langsung dan lugas. Mendeklarasikan Mia Fang sebagai penerus pertama keluarga Fang pada kesempatan ini, berita ini langsung meledak di antara para tamu seperti bom. Beberapa orang terkejut, beberapa tidak mengerti, dan bahkan lebih banyak orang berpikir tentang apa yang direncanakan oleh rubah tua licik ini, Fang Hanshan. Di antara seluruh kerumunan, hanya wajah merah menyala Cynthia Fang yang jatuh untuk sementara waktu, saat dia menundukkan kepalanya, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di sisi lain, wajah Mia Fang tidak dipenuhi kegembiraan maupun kesedihan, seolah-olah dia tidak peduli dengan posisi penerus nomor satu keluarga Fang. Mia Fang yang berdiri di atas panggung melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Lan Lan, apakah kamu melihat Kevin Ye? Mia Fang cemberut dan bertanya dengan lembut. Lana Qin terkikik, Mia Fang, kamu tidak perlu khawatir, karena orang jahat itu setuju untuk datang, dia pasti akan datang. Mia Fang melirik mulutnya dengan ekspresi cemas, seolah-olah dia tidak akan bisa tenang jika dia tidak melihat ekspresi Kevin Ye. Melihat ekspresi Mia Fang, Lana Qin tidak punya pilihan selain mencari lokasi Kevin Ye bersamanya. Tidak lama kemudian, Lana Qin mendekat ke Mia Fang dan terkekeh, Mia Fang, cepat lihat, orang berpakaian hitam dari baris keempat itu. Mia Fang mengangkat matanya dengan cepat, tatapannya langsung tertuju padanya, memegang cangkir anggurnya, wajahnya yang sangat cantik, siapa lagi kalau bukan Kevin Ye. Meskipun pakaian Kevin Ye sedikit aneh hari ini, itu tidak memengaruhi suasana hatinya. Seketika, senyum manis muncul di wajah Mia Fang. Lana Qin berdiri di samping dan menggoda, hehe, Amazing Song, sekarang kamu senang. Mia Fang menatap Lana Qin dengan aneh, lalu melanjutkan, sudah kubilang, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Mengatakan itu, wajah Mia Fang memerah, penampilannya yang malu-malu sangat menawan, membuat orang tidak mau mengalihkan pandangan darinya. Di bawah panggung, Henry Tian mendengus dengan wajah muram, memang, rubah tua licik Fang Hanshan tidak dapat menahan diri lagi, dia benar-benar mengumumkan seorang gadis kecil sebagai penerus nomor satu keluarga Fang. Sepertinya gadis kecil Mia Fang itu masih berguna. Saat dia mengatakan itu, Henry Tian menyodok keponakannya yang tenggelam dalam senyum menawan Mia Fang. Little Ting, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan lelaki tua Fang tadi? Orang yang kamu sukai itu sudah menjadi yang pertama di keluarga Fang yang diterima. Jika kamu dapat mengalahkannya, maka seluruh keluarga Fang akan menjadi milikmu di masa depan. Hehe. Dia tidak tahu apakah Si Ting mendengar kata-kata pamannya sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan tawa bodohnya. Henry Tian tampak seperti dia membenci dirinya sendiri karena tidak dapat memenuhi harapan, saat dia menendang pantat Si Ting dengan keras, dan berkata dengan sinis, apa yang kamu tertawakan dengan bodohnya, cepatlah dan bersiap untuk pergi. Nanti, kita akan melihat penampilanmu. Si Ting akhirnya tersadar, mengangguk dengan keras dan berkata, baik, paman pertama, lihat saja. Malam ini, aku pasti akan menangkap Mia Fang. Setelah mengatakan itu, Si Ting melirik Mia Fang yang berada di atas panggung dengan enggan untuk terakhir kalinya, dan berbalik untuk pergi. Saat dia menyerbu keluar dari kerumunan, Si Ting berkata dengan puas, Mia Fang, malam ini, akan menjadi malam di mana aku akan dengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya mengaku padamu. Tunggu saja, ini benar-benar pengakuan yang mengejutkan abad ini. Aku akan memberitahumu bahwa aku 1000 kali, 10.000 kali lebih baik dari si bodoh itu. Hehe, hanya memikirkannya saja membuatku bersemangat. Setelah malam ini, kamu pasti akan memiliki rasa hormat yang sama sekali baru padaku. Si Ting menenangkan pikirannya saat dia berjalan menuju taman di depan Konor Sue Villa. Orang-orang Klantian sudah bersiap untuk pergi ke tempat itu. Melihat Si Ting berjalan dengan angkuh, seseorang segera maju ke depan, dan berkata dengan wajah menyanjung, Tuan Muda Ting. Si Ting mendengus, bagaimana, apakah kalian semua sudah siap? Jangan khawatir Tuan Muda Ting, semuanya sudah siap. Si Ting tidak dapat menahan tawa bangga, dan berkata, kalau begitu, tunggu apa lagi, cepatlah nyalakan api, dan berangkat. Aku akan memberi adik perempuanku Mia Fang kejutan besar hari ini.